Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Easy English Learning with me, Nurul. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu part of speech dalam bahasa Inggris, yaitu adjective, atau dikenal juga dengan kata sifat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan update materi terbaru dari channel ini. Are you ready? Well, let's get started. Apa itu adjective? Adjective merupakan bagian penting dari sebuah kalimat yang digunakan hampir di semua bahasa. Lalu, mengapa adjective atau kata sifat ini penting dalam bahasa Inggris? Pada video kali ini, kita akan membahas definisi adjective, bentuk-bentuk adjective, penggunaan adjective dalam bahasa Inggris, dan jenis-jenis adjective dalam bahasa Inggris. Adjective adalah kata sifat yang digunakan dalam semua bahasa. Itu untuk membantu speaker ataupun writer agar dapat mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu, biasanya menjelaskan noun atau kata benda. Selain itu, adjective juga memberikan gambaran yang jelas terkait apa yang sedang dibicarakan. Bentuk adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris ini beragam ya, dan jenis kata yang dimodifikasinya juga bergantung pada di mana adjektif atau kata sifat ini diletakkan dalam sebuah kalimat. Jadi, adjektif atau kata sifat adalah salah satu part of speech yang memberikan informasi detail tentang orang, tempat, dan benda. Kita bisa menggunakan adjektif untuk mengubah noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti benda. Contohnya, kita bisa membuat kata benda house atau rumah ini menjadi lebih spesifik dengan menambahkan kata sifat big menjadi big house. Hanya saja, meskipun adjektif membuat kata benda menjadi lebih jelas, tetap harus diingat bahwa penggunaannya pun tidak boleh berlebihan. Secara sederhana, adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda atau noun. Kata-kata yang termasuk dalam kategori adjektif dapat digunakan untuk mendeskripsikan benda dalam sebuah kalimat. Contohnya, teman-teman ingin mengatakan bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan. Jika ingin membuat kata anak perempuan pada kalimat ini lebih jelas, Anda dapat menambahkan informasi detail seperti opini yang terkait dengan paras si anak ini. Contohnya dengan mengatakan, they have a beautiful daughter. Nah, kata beautiful pada kalimat ini adalah adjective yang digunakan untuk memberikan informasi spesifik terkait noun atau kata benda daughter ini, yang menyatakan bahwa si anak perempuan ini cantik. Sehingga kata benda daughter atau anak perempuan itu menjadi lebih jelas karena ada penambahan kata sifat beautiful. Nah, dalam penggunaannya ada beberapa bentuk adjektif yang bisa digunakan dalam kalimat, di antaranya adjective phrase dan compound adjective. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head dan modifier atau determiner. Contohnya, homemade chocolate cake. Nah, di sini ada modifier homemade sebelum adjektif chocolate. Contoh berikutnya, these hot drinks. Nah, di sini ada determiner this, kemudian adjective hot diikuti oleh noun drinks. Menjadi these hot drinks ini merupakan adjective phrase. Contoh berikutnya, many young women. Di sini ada determiner many, kemudian ada adjective young, lalu diikuti oleh noun women. Many young women ini merupakan adjective phrase.
Nah, inilah yang dimaksud dengan kombinasi antara adjective sebagai head-nya, kemudian ditambah dengan modifier atau determiner sebelum mengikuti noun. Berikutnya, compound adjective. Compound adjective ini adalah kata baru yang terbentuk dari penggabungan adjektif dengan kelompok kata atau part of speech yang lainnya. Contohnya, high speed cameras. Nah, di sini ada adjektif ditambahkan dengan noun. Adjektif high, kemudian noun speed. Berikutnya ada well known others. Nah, ada adjektif well. Kemudian digabung dengan past participle, ini akan membentuk kata baru yang disebut dengan compound adjective, yaitu well known. Adjektif ditambah dengan past participle. Contoh berikutnya, good looking man. Nah, di sini ada adjektif good yang diikuti atau ditambahkan atau digabung dengan present participle looking, membentuk satu kata baru yaitu good looking. Ya. Dan contoh berikutnya oil free products. Nah, di sini ada oil yang merupakan noun itu digabung dengan adjective free. Oil free products artinya produk yang bebas minyak. Jadi kata baru yang terbentuk di sini adalah oil free yang merupakan gabungan antara noun dan adjective. Nah, teman-teman mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikan penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Mungkin kita hanya sekedar mengetahui apa arti dari kata sifat yang kita gunakan. Tapi ternyata, adjektif ini yang digunakan dalam kalimat itu ada aturannya dan ada urutan tersendiri yang perlu kita ikuti ketika kita menggunakannya dalam sebuah kalimat. Hal pertama yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan penggunaan adjektif adalah adjective position atau posisi adjektif ketika bertemu dengan part of speech atau kelompok kata yang lainnya. Jadi umumnya ada 3 adjective position dalam sebuah kalimat, yaitu attributive adjective, postpositive adjective, dan predicative adjective. Attribute adjective ini ketika adjektif itu letaknya di depan noun atau kata benda. Contohnya, beautiful girls. Adjektif beautiful itu diletakkan di depan noun girls. Itu untuk mendeskripsikan kata girls, noun girls ini lebih spesifik. Berikutnya, postpositive adjective ini adalah ketika adjektif atau kata sifat berada di belakang noun. Contohnya, someone special. Adjective special itu diletakkan setelah noun someone. Dan yang terakhir adalah predicative adjective, yaitu ketika adjektif diletakkan setelah noun tapi disela oleh linking verb. Jadi kalau tadi di postpositif itu tanpa disela dengan linking verb, nah kalau di predicative ini antara noun dan adjektif itu ada disela oleh linking verb. Contohnya, they are beautiful. Nah, di sini adjective beautiful itu terletak setelah noun they, tapi disela oleh linking verb are. Oke, semoga bisa dipahami ya. Hal penting berikutnya yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan penggunaan adjektif adalah adjective order. Sesuai dengan namanya ya, kata sifat itu sebenarnya juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif pada sebuah kalimat, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan penulisannya berdasarkan kategori berikut. Yang pertama, opinion atau hal-hal yang bersifat relatif, pendapat teman-teman, seperti pretty, delicious, cool, nice. Kemudian diikuti oleh size atau ukuran, seperti big, tiny, fat, tall. Berikutnya shape atau bentuk,
seperti square, round. Setelah itu age atau usia, kemudian color atau warna, lalu origin atau asal, wilayah asalnya, material atau bahan bendanya, kemudian purpose atau fungsi dari benda tersebut. Nah, contohnya teman-teman mau mengatakan saya mempunyai seekor kucing, tapi ingin memperjelas bahwa kucingnya ini berwarna putih dan berusia 2 tahun. Nah, kalau kita mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, maka teman-teman harus mengingat urutan adjective atau adjective order ini. Jadi kita bisa mengatakan I have a 2 years old white cat. Ingat urutannya. Sebelum warna itu harus age dulu. Jadi usia dulu, kemudian diikuti oleh warna, lalu noun-nya. Jadi teman-teman tidak boleh bilang I have a white 2 years old cat. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan adjective order. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya terkait jenis-jenis adjective. Nah, teman-teman, umumnya adjective ini terbagi dalam 2 kelompok. Ada descriptive adjective dan ada limiting adjective. Descriptive adjective ini mendeskripsikan sifat sebuah noun. Jadi sebenarnya deskriptif ini bisa merupakan attributive adjective atau predicate adjective. Ingat pembahasan sebelumnya ya terkait adjective position. Attributive adjective itu biasanya terletak sebelum noun, sedangkan predicate adjective atau predicative adjective itu biasanya terletak setelah noun dan cenderung mengikuti verb atau linking verb. Contohnya, a brave man, seorang pria pemberani. Adjective brave ini untuk mendeskripsikan sifat dari noun man. Kemudian around table. Nah, di sini ada kata sifat round ini untuk mendeskripsikan table. Bentuk tablenya round, bulat. Lalu jenis kata sifat berikutnya yaitu limiting adjective. Ini untuk memberikan batasan dari kata benda yang dideskripsikan. Jadi pada dasarnya pembagian jenis kata sifat ini adalah untuk memudahkan kita mengenali kata sifat yang jumlahnya tidak terbatas. Adapun fungsi dari kata sifat itu bergantung pada penempatannya dalam sebuah kalimat. Nah, terkait limiting adjective ini, umumnya ada 4 kelompok yang perlu teman-teman ketahui. Ada proper adjective, quantitative adjective, numeral adjective, dan distributive adjective. Proper adjective merupakan kata sifat yang menjelaskan suatu benda dengan suatu nama atau kata benda tertentu. Biasa juga kita kenal dengan proper noun. Nah, untuk adjektif jenis ini, itu harus dimulai dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, an American Pilgrim, the Turkish Empire, the West Java Cuisine. Jadi, yang warna merah ini tulisannya itu merupakan adjektif untuk menunjukkan origin dan itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian ada juga quantitative adjective. Sesuai namanya ya, kuantitatif. Jadi quantitative adjective ini digunakan untuk menerangkan seberapa banyak, how much dari sebuah benda yang dimaksudkan. Biasanya didahului dengan biasanya yang digunakan itu adalah kata little, much, no, any, some, and etc. Contohnya, my sister brought too much money in her purse. Nah, di sini kata much merupakan quantitative adjective untuk menyatakan seberapa banyak. Contoh berikutnya, my dad thought that I will eat the whole pizza alone. Nah, ada kata whole. Whole ini untuk menunjukkan seberapa banyak. Ini juga disebut sebagai quantitative adjective.
Berikutnya ada yang disebut dengan numeral adjective. Numeral adjective itu digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Selain itu juga bisa menerangkan jumlah. Numeral adjective juga bisa digunakan untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Contohnya, I bought 5 series of books. Nah, 5 di sini adalah numeral adjective yang menerangkan jumlah. My mom left me $2 to buy lunch. Nah, di sini ada juga numeral adjective to. Kemudian, he won second place in the running competition. Kata second ini merupakan numeral adjective untuk menunjukkan urutan. Dan yang terakhir adalah distributive adjective. Adjective ini berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Jadi kata benda itu bisa merujuk orang, benda mati secara terpisah satu persatu. Misalnya kata each, every, either, dan neither. Contohnya, you can take either side. You should take neither side. Every single day, my dog will be waiting on the corner of street to see me coming home. Jadi either, neither, dan every ini adalah distributive adjective untuk membagi kata benda dalam sebuah kalimat supaya lebih spesifik. Well, I think that's all ya pembahasan terkait adjective. Semoga video ini bermanfaat and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.